Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Juanda dengan NIM 211240060, kelas PGMI 3B. Saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan alam kelas 2 SD, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup, yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan, yang kedua perkembangbiakan manusia, yang ketiga perkembangbiakan hewan. Yang pertama akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi tiga. Yang pertama perkembangbiakan vegetatif tumbuhan rendah, yang kedua perkembangbiakan generatif tumbuhan rendah, yang ketiga perkembangbiakan tumbuhan tinggi. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan rendah dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya membelah diri, bertunas, dan menghasilkan spora. Yang kedua, perkembangbiakan generatif tumbuhan rendah. Itu perkembangbiakan secara kawin salah satu jenis tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah berbunga. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan tinggi. Itu sekelompok tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, serta umumnya berkembang biak dengan biji. Karena itu, tumbuhan tinggi sering disebut tumbuhan berbiji. Perkembangan manusia. Secara sederhana, ada 4 bidang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Bidang-bidang tersebut terdiri dari fisik, emosional, dan sosial. Bidang fisik. Mengukur fisik, maka otomatis akan menyajikan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan fisik akan mengacu pada perubahan tubuh seseorang. Intelektual. Intelektual adalah tentang kemampuan seseorang mempelajari sesuatu. Yang ketiga, emosional. Faktor emosional juga berperan penting dalam tumbuh kembang manusia. Kemampuan ini terkait dengan seseorang terhadap orang lain dan hal lain dalam kehidupan. Yang keempat, sosial. Sisi sosial juga penting sebab dalam perjalanan kehidupan seseorang, kemampuan ini dengan orang lain dalam berbagai lingkungan dan situasi. Perkembangan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan mencapai usia dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Fase pasca embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga hewan itu dewasa. Terdapat 2 cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan hewan generatif. Perkembangan generatif yaitu secara perkawinan. Yang kedua, perkembangbiakan hewan vegetatif. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ovipar, yang kedua, vivipar, yang ketiga, ovovivipar. Ovipar yaitu bertelur. Vivipar yaitu beranak. Ovovivipar bertelur dan beranak. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Vivipar yaitu beranak. Berkembang biak secara vivipar biasa disebut juga dengan hewan mamalia atau menyusui. Ovovivipar
merupakan dominasi dari ovipar dan vivipar. Adapun contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu. Yang kedua itu perkembangbiakan hewan vegetatif atau aseseksual. Perkembangan ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Tunas. Tunas kecil akan muncul pada tubuh induk hewan ketika sudah cukup umur. Tunas tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contohnya Porifera dan Hydra. Fragmentas adalah cara hewan berkembang biak dengan memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Contohnya planaria dan berbagai jenis cacing. Membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.